Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Cindi Pratiwi, NIM 2019 017153 akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap Financial Distress dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2018 sampai 2021 dibimbing oleh Ibu Dr. Teguh Erawati SE MSc AKCA SCPA sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Helmina Khairunisak SE MSI AKCA sebagai dosen pembimbing 2. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta tahun 2024. Bab 1. Latar belakang. Financial distress merupakan situasi di mana perusahaan menghadapi depresiasi atau kesulitan keuangan. Hal tersebut terjadi sebelum kebangkrutan menurut Muzarroati Ningsi tahun 2022. Menurut Nafisah et al. Tahun 2023, salah satu penyebab terjadinya financial distress bisa dari faktor internal, yaitu banyaknya utang perusahaan, rugi operasional, arus kas yang tidak lancar, atau faktor eksternal yang sifatnya lebih makro, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan beban biaya pada perusahaan. Berdasarkan sumber yang dilansir dari www.cekdolarmu.eu.org tahun 2021, ada beberapa perusahaan manufaktur yang mengalami financial distress dan harus dikeluarkan dari pencatatan bursa atau di-delisting dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Di antaranya, yang pertama, perusahaan Taiso Pharmaceutical Indonesia Tbk atau SQBB di-delisting pada tanggal 21 Maret tahun 2018. Selanjutnya, PT Sigma Gold Perkasa Inti Tbk di-delisting pada tanggal 11 November tahun 2019. Berikutnya, Evergreen Invesco Tbk atau GRIN di-delisting pada tanggal 23 November tahun 2020 dan PT First American Leasing Tbk atau FINN di-delisting pada tanggal 2 Maret 2021. Semua perusahaan yang di-delisting karena masalah internal, yaitu masalah administrasi dan kinerja. Bab 2. Kajian pustaka. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori. Menurut Indiana dan Arizona tahun 2019 menyatakan bahwa teori keagenan mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal atau pemilik dan manajemen sebagai agen yang merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham dan diberikan sebagai kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Yang kedua, teori sinyal atau signaling teori. Menurut Pratama dan Setiawan, tahun 2022 menyatakan bahwa teori sinyal dipakai untuk menjelaskan kondisi sebuah perusahaan dengan cara memberikan sinyal baik atau buruk berupa informasi dari perusahaan, salah satunya dengan penerbitan laporan keuangan pada perusahaan. Apabila perusahaan dalam keadaan baik, maka manajer memberikan sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi liberal. Jika perusahaan dalam kondisi buruk atau mengalami financial distress, manajer akan memberikan sinyal dengan menyelenggarakan akuntansi konservatif. Kerangka fikir penelitian. Hipotesis 1, rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis 2, struktur modal berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis 3, rasio profitabilitas dapat memoderasi pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap financial distress. Hipotesis 4, struktur modal dapat memoderasi pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap financial distress. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, sifat penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif. Yang kedua,
populasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 214 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2021. Yang ketiga, sampel dan teknik pengambilannya. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 55 perusahaan dari 220 sampel perusahaan manufaktur. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Yang keempat, sumber dan metode pengumpulan data. Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data laporan keuangan tahunan dari perusahaan manufaktur yang sudah diaudit dan dipublikasikan dari Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui situs resmi http://www.idx.co.id. Yang kelima, teknik analisis data. Yang pertama, menggunakan uji statistik deskriptif. Yang kedua, menggunakan uji asumsi klasik. Yang ketiga, menggunakan uji hipotesis. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Berikut tabel hasil uji T parsial. Hipotesis 1, rasio profitabilitas. Koefisiennya 0,057. Hasil uji T-nya 0,261, yang artinya tidak terdukung. Hipotesis 2, struktur modal. Koefisiennya 0,443. Hasil uji T-nya 6,018, yang artinya terdukung. Hipotesis 3, rasio profitabilitas dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Koefisiennya 0,321. Hasil uji T-nya 4,394, yang artinya terdukung. Hipotesis 4, struktur modal dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Koefisiennya 0,069. Hasil ujinya 1,760, yang artinya tidak terdukung. Pembahasan. Hipotesis 1, pengaruh profitabilitas terhadap financial distress. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menghasilkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis pertama menyatakan pengaruh profitabilitas terhadap financial distress tidak terdukung. Hipotesis 2, pengaruh struktur modal terhadap financial distress. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menghasilkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap financial distress. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis kedua menyatakan pengaruh struktur modal terhadap financial distress terdukung. Hipotesis 3, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh rasio profitabilitas terhadap financial distress. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menghasilkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap financial distress dimoderasi oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mampu memoderasi profitabilitas terhadap financial distress. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis ketiga menyatakan ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh rasio profitabilitas terhadap financial distress, yang artinya terdukung. Hipotesis 4. Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh rasio profitabilitas terhadap financial distress. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menghasilkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap financial distress, dimoderasi ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mampu memoderasi profitabilitas terhadap financial distress. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, maka hipotesis keempat menyatakan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi pengaruh struktur modal terhadap financial distress, yang artinya tidak terdukung. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan pada analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, rasio profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun profitabilitas sering dianggap sebagai indikator kesehatan keuangan perusahaan, namun tidak menjadi faktor penentu utama dalam menentukan risiko financial distress. Kedua, struktur modal berpengaruh positif
positif dan signifikan terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai tahun 2021. Hal ini menunjukkan berarti semakin tinggi tingkat hutang perusahaan, maka dapat menyebabkan adanya financial distress. Ketiga, ukuran perusahaan mampu memoderasi atau memperkuat dan signifikan pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai tahun 2021. Hal ini menunjukkan manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan profitabilitas sebagai faktor kunci dalam perencanaan dan strategi keuangan, terutama ketika mengelola risiko keuangan. Keempat, ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi atau memperlemah secara signifikan pengaruh struktur modal terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai tahun 2021. Hal ini menunjukkan manajemen perusahaan dapat mempertimbangkan dengan lebih hati-hati dalam merancang struktur modal mereka, terutama ketika mempertimbangkan ukuran perusahaan dan risiko financial distress.